Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang, terutama sekali masih diberikan nikmat keislaman dan keimanan yang disematkan ke dalam kalbu kita. Selawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sidang jemaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang fikih 4 mazhab. Kalau saya tidak salah, sebelum Ramadan yang terakhir kita memang sengaja mengambil bahasan saum sebelum Ramadan, tapi sebelumnya kita sudah sampai kepada materi zakat. Ya. Satu kali pertemuan kita sudah membahas masalah zakat. Dan ini untuk masalah zakat adalah pertemuan atau sesi yang kedua. Pada bagian yang kedua ini, pada bagian yang pertama kita sudah membahas tentang beberapa hikmah zakat, kemudian dalil-dalil yang menyuruh kita untuk melakukan atau membayarkan zakat, menunaikan zakat. Kemudian juga kita sudah membahas ancaman Allah kepada orang yang tidak mau membayarkan zakat. Kemudian terakhir kita membahas tentang niat dalam zakat. Ini adalah bagian-bagian yang merupakan fondasi atau merupakan dalil atau merupakan hujah, ya. Syariat zakat itu untuk dilaksanakan. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini atau pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali masalah zakat. Dan pada subuh ini sebelum kita lanjutkan masalah zakat dari sisi fikihnya, kita akan membahas insyaallah pada subuh ini masalah yang up to date di kalangan kita. Bagaimana implikasi zakat ini? Apakah zakat ini masih tetap ada atau tidak? Karena begini, kalau kita buka dalil-dalil, baik itu Al-Quran atau hadis atau fikih-fikih klasik, maka akan kita temukan beberapa jenis zakat. Yaitu beberapa diantaranya itu adalah zakat hewan ternak, kemudian ada zakat hasil pertanian, kemudian ada zakat emas dan perak yang dijadikan sebagai alat transaksi, ya. Kemudian zakat perdagangan, zakat barang tambang, ada lagi zakat fitrah. Kalau kita lihat dari semua
jenis-jenis zakat yang ada dalilnya, yang ada hujahnya, yang ada hadisnya, atau ada ayat Al-Qur'annya, tidak terlepas dari yang 6 ini. Hewan ternak, zakat pertanian, zakat emas dan perak yang dijadikan transaksional, kemudian perdagangan, barang tambang, zakat fitrah. Dari 6 ini, kita akan coba lihat orang-orang yang hidup di perkotaan, seperti kita lah sekarang ini. Ada nggak Pak kira-kira yang nyangkut dengan 6 ini? Oke, zakat fitrah oke, kita keluarkan. Di antara yang 5 ini, adakah yang bertani di sini? Atau ada peternak di sini? Di antara kita ada yang peternak nggak? Kalaupun ada yang peternak, paling peternak ayam lah. Adakah, ya kalau perdagangan mungkin, ya perdagangan mungkin. Kemudian zakat tambang. Sementara pada saat ini kita lebih banyak pada profesi yang berbeda. Kalau di zaman Rasulullah dulu, profesinya ya kalau tidak petani, pedagang. Petani atau pedagang. Atau peternak. Sehingga dalil-dalil yang ada ya menyangkut ketiga ini. Kalau nggak pertanian, perdagangan, peternakan. Belum ada profesi misalnya, profesi sebagai ahli IT misalnya, Pak Rubito. Nggak ada di zaman Rasulullah. Atau dosen. Nggak ada di zaman Rasulullah. Atau yang lainnya, kontraktor, konsultan, apa? Dokter. Kalau dokter mungkin ada tabib ya. Nah, permasalahannya, zakatnya itu nggak tersebut di dalam situ. Di antara yang 6. Ya. Baik. Kemudian harta yang disimpan, transaksi kita. Karena di sini ada emas dan perak. Emas dan perak itu adalah emas dan perak yang apa? Emas dan perak yang dijadikan sebagai alat tukar. Emas dan perak yang dijadikan sebagai alat tukar. Pak Salim kalau ke pasar beli ikan itu pakai dirham nggak belinya? Atau pakai rupiah? Pakai rupiah. Bahkan yang sekarang tuh nggak pakai rupiah lagi juga kebanyakan. Anak-anak muda sekarang mungkin kalau bapak-bapak ya masih pakai rupiah nih, belanja pakai rupiah, belanja pakai rupiah. Anak-anak nggak pakai belanja pakai rupiah Pak, dia pakai HP belinya. Belanjanya pakai HP. Mungkin di bundaran juga sudah banyak ya. Yang saya tahu tuh martabak. Martabak tuh udah bisa belanja martabak pakai HP. Ini yang disebut dengan uang kartal dan uang giral. Hal yang seperti ini nggak pernah ada hadisnya, Pak. Uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu apa? Uang kartal itu adalah uang rupiah, uang kertas, ya, uang kertas. Uang kertas atau uang logam atau uang fisik lah. Itu uang kartal. Uang giral apa? Uang giral itu uang yang nggak ada fisiknya. Iya. Bapak-bapak sekarang saya yakin punya banyak uang kartal atau uang giral? Hah?
Uang giral rata-rata sekarang. Nggak ada lagi orang yang nyimpan uang di bawah bantal sekarang. Iya kan? Nggak ada. Ya kalaupun ada, nggak tahu lah. Mungkin ada satu-satu lah ya. Mungkin adalah satu-satu. Punya uang, mungkin Pak Surya ya masih ya. Atau Pak Semiring masih nggak? Pak Semiring kayaknya udah uang giral juga semuanya sekarang. Kalau Pak Surya masih di kardus-kardus uangnya. Uang giral itu adalah uang yang tidak ada fisiknya, hanya kita simpan di dalam bank. Hanya ada pemberitahuan, notifikasi ke kita, uang kita jumlahnya segini. Uang kita jumlahnya segini. Itu adalah uang giral. Kenapa orang beralih sekarang dari uang kartal ke uang giral? Uang kartal saja sudah bermasalah, Pak. Kenapa? Karena nggak ada keterangan hadisnya. Dan nggak ada keterangan ayatnya yang menceritakan atau yang mengharuskan kita untuk bayar zakat. Ini kalau kita connect ke zakat ya, kita connectnya ke zakat. Ketemu, carilah sampai botak kepala kita nggak akan ketemu hadisnya. Nyari hadis bayar zakat pakai uang kertas atau uang kartal atau uang giral. Nggak bakalan ketemu. Kenapa? Di zaman Rasulullah belum ada. Di zaman para sahabat belum ada. Di zaman para imam mazhab belum ada uang seperti itu. Kenapa? Karena semua transaksinya itu pakai dinar dirham. Pakai uang emas atau uang perak. Ya, pakai uang emas atau uang perak. Carilah ayat-ayatnya atau carilah hadis-hadisnya. Nggak akan ketemu. Lantas pertanyaannya, kenapa hal ini berubah? Karena kemudahan. Saya ingat Pak, dulu waktu saya masih SMA, saya sudah kos. Ibu saya ngirimkan uang pakai wesel. Wesel itu 1 minggu baru nyampe ke saya. Yang nyampe itu apa? Kertas pemberitahuan weselnya. Duitnya harus ngambil di kantor pos. Untuk ngambil uang di kantor pos yang pakai wesel itu harus ada C7. Saya nggak tahu, saya lupa. C7 itu apa ya? Mungkin bapak-bapak, ini rata-rata kan banyak yang udah di atas saya nih usianya. Ngalamin ya? Nggak ngalamin. Itu pakai C7, harus approve dulu. Nah sekarang Pak, kita transfer uang, pencet di HP, tek, 1 detik, sudah sampai uangnya sama orang yang kita tuju. Ini giral. Belanja, ambil barang. Kalau dulu kita masih uang kartal, keluarin duit. Ya, kadang-kadang duitnya nggak cukup. Karena cashnya nggak cukup. Atau kembaliannya nggak ada. Kembalian nggak ada, diganti pakai permen. Ini kembaliannya pakai permen, nggak ada uang kecil, pakai permen. Ini dari sisi fikih, ini debatable ya, debatable yang cukup. Sekarang enggak. Belanja berapa Bu? Pakai HP, cetret. Udah bayar ya Bu ya? Pakai kiris. Masalah yang timbul adalah uang kita, katakanlah misalnya Pak Abah misalnya, punya uang di rekeningnya 2 triliun. Ya Bah? Amin ya. Punya uang di rekeningnya 2 triliun. Nggak ada emasnya. Lantas, apakah tidak bayar zakat? Kenapa? Karena di sementara kita ini di sementara kita, sebagian kita masih ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya.
Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Yang ada hanya emas. Saya nggak punya emas. Saya hanya punya uang giral yang tercatat di bank. Jumlahnya berapa? 2 triliun. Nggak ada nisabnya. Kita masih ada yang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena berpikirnya bahwa emasnya, kalau dia bukan emas, nggak ada zakatnya. Sementara permasalahannya ada di sini. Tidak ada satupun negara yang menjadikan emas dan perak sebagai alat transaksinya. Sekarang di dunia ini seperti itu, tidak ada. Semuanya pakai uang kertas. Semuanya pakai uang giral. Bahkan dulu, mungkin Bapak-Bapak masih ingat. Mungkin Bapak-Bapak masih ingat sekitar 15 tahun yang lalu saya cerita ini tentang dinar dirham. Karena waktu itu saya lagi ketol-ketolnya mengangkat dinar dirham. Mungkin masih ingat ya? Saya cerita tentang itu. Bahkan saya bikin toko yang bisa beli barang di sana pakai dirham. Tapi nggak laku, Pak. Kenapa? Karena tidak ada orang yang belinya pakai dinar dan dirham. Akhirnya kembali ke rupiah. Untung aja saya nggak ditangkap. Kenapa? Karena peraturan di negeri Konoha ini tidak boleh transaksi pakai emas dan perak. Nggak boleh. Dilarang. Karena kita sudah terikat perjanjian dengan wallahualam itu cerita konspirasi lah ya. Kita sudah terikat perjanjian bahwa tidak boleh uang rupiah itu disandarkan kepada emas dan perak. Sehingga transaksi yang diperbolehkan adalah pakai rupiah. Aneh memang. Ya. Sementara kita adalah umat Islam. Tapi memang tidak berkembang lah. Saya sempat 1 atau 2 tahun lah ikut aktivitas itu. Ya. Tapi memang sulit ya. Untuk mengembalikan kepada dinar dan dirham. Sekarang kalau kita mau pergi ke kasir, beli barang di Pak Semiring, pakai dirham, saya yakin ditolak sama Pak Semiring. Nggak laku dirham di sini, Bang. Pakai rupiah aja lah. Ya memang tidak susah ya. Sehingga terpaksa kita itu menukarkan. Sekarang emas dan perak itu, emas lah terutama, hanya dijadikan sebagai alat saving saja. Sebagai simpanan. Ibu-ibu sebagian adalah yang pakai perhiasan. Untuk perhiasan. Tapi kan nggak semuanya pakai perhiasan. Masa mau ke pasar pakai perhiasan bawa 100 gram? Enggak lah, paling banter 5 gram, 10 gram lah, nggak sampai 100 gram. Supaya apa? Supaya dikhawatirkan nanti supaya nggak kena zakatnya. Jadi dibawa emasnya 100 gram, 200 gram dibawa semua. Hah? Pakai gelang kaki. Nah, baik Bapak. Pertanyaan yang mendasar yang kaitannya dengan zakat adalah apakah walaupun dia memiliki uang miliaran, triliunan dalam deposit, apakah hal ini menyebabkan dia tidak mengeluarkan zakat? Zakatnya cukup zakat fitrah. Jahil sekali kalau masih berpikir seperti itu. Dia punya uang triliunan, miliaran, tidak dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena nggak ada zakatnya, nggak ada dalilnya. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada fikihnya yang bercerita tentang itu. Fikih klasik terutama ya. Karena saya membahas fikih 4 mazhab, pada pagi hari ini saya membicarakan, karena tidak ketemu di dalam fikih 4 mazhab juga nggak ketemu. Ya, maka itu harus di-switch kepada fikih kontemporer. Harus di-switch kepada fikih kontemporer.
Karena untuk hal-hal yang tidak bertemu dengan kita kasus-kasusnya, seperti kasus uang kertas, uang kartal ini, atau kasus uang giral, ini nggak ketemu di zaman Rasulullah, nggak ketemu di zaman para sahabat, nggak ketemu di zaman para tabi'in, sehingga dalil-dalil atau fikih-fikih klasik tidak membahas ini. Boleh Bapak buka. Semua fikih-fikih klasik itu bicaranya tentang emas dan perak. Ya tentang 6 zakat yang kita sampaikan tadi. Pertanyaannya adalah, apakah semua masalah yang muncul belakangan menetapkan hukumnya harus dengan dalil yang jelas dan terang? Apakah semua persoalan itu harus memiliki dalil yang jelas dan terang? Tidak. Tidak semua. Itulah manfaatnya ulama itu ada pada setiap masa. Contoh yang simpel, yang gampang. Pertanyaan saya, ada nggak ganja, narkoba, itu hadisnya, ayatnya, yang menjelaskan bahwa itu haram? Ada nggak kira-kira? Ada? Nggak ada. Hadis atau ayat yang menjelaskan bahwa narkoba, narkotika, ganja itu haram? Nggak ada. Yang ada apa? Khamar. Yang ada tuh khamar. Wine, apalagi? Kamput, apalagi? Apa? Arak tua. Itu yang ada. Ganja nggak ada, narkoba nggak ada, ekstasi nggak ada. Tapi semua orang sepakat nggak bahwa itu haram hukumnya? Haram hukumnya. Walaupun nggak ada dalilnya. Contoh yang kedua, Bapak bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Ada nggak ketemu dalilnya yang menceritakan atau membahas zakat fitrah itu pakai beras? Nggak ada. Ya, pakai kurma, pakai gandum. Pakai kurma, pakai gandum. Kenapa pakai beras kita? Karena itu dikiaskan. Ilatnya adalah makanan pokok. Kiasnya kepada gandum.